Jangan Bu Lili dulu ya, nanti setelah itu banyak yang lain. Monggo Bu Lili. Ya, sekalian itu memperkenalkan diri Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, mungkin ada rekan-rekan juga di sini. Terima kasih diberikan kepada kami dan saya tidak tahu saya di sini memperkenalkan diri sebagai apa ya. Saya dosen IPS ya, yang selama ini juga mungkin sering terlibat di dalam lingkungan. Bahkan dulu pada waktu sosialisasi hasil kajian di Pemkot itu saya juga hadir. Mungkin Pak Lurah atau siapa ya, dulu ada warga masyarakat juga kok yang hadir pada saat itu. Bahkan itu sebetulnya yang disampaikan tadi waktu itu sudah saya komunikasikan. Jadi ada satu hal ini kelihatannya ya, bahwa ini ada permasalahan existing yang belum diselesaikan, sehingga mau melanjutkan itu kan menjadi retensi yang besar. Nah, permasalahan existing ini tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu semua, ini yang kelihatannya ini belum selesai sampai dengan saat ini, atau belum memberikan ya keleluasaan gitu ya istilahnya ya, bagi masyarakat yang berada di area sana. Karena ini kan ada kompleks apartemen areanya, kemudian yang sebelumnya itu tidak ada, bapak-bapak dan ibu yang tinggal di sana itu sudah dengan nyamannya, tenangnya tinggal di sana sekian puluh tahun, bahkan mungkin ada yang sudah dari kakek-kakeknya sudah ada di situ. Kemudian ada investor datang dengan masuk yang mungkin mestinya membawa kebahagiaan Bapak Ibu semua. Kan itu maunya kan seperti itu ya, bolehlah kami bertoleransi. Yang namanya kegiatan pasti ada dampak, tidak bisa dipungkiri kegiatan mesti menimbulkan dampak, tetapi bagaimana dampak itu bisa direduksi kan gitu ya, yang mereduksi itu bersama-sama biasanya. Jadi gini, contoh tadi ada banjir, ayo ini sekarang saya sedang bangun, kalau bangun pasti banjir ya, ayo kita sama-sama apa salahnya Bapak, kami melakukan apa, kami akan fasilitasi. Nah mungkin kalau seandainya komunikasi itu terjalin sebelumnya, tidak akan menimbulkan yang seperti itu ya. Kelihatannya begitu. Ini satu hal. Jadi kelihatannya PR ini pihak Pemrakarsa dalam hal ini ya, bahwa ini menyelesaikan persoalan-persoalan ini, dan karena ini sudah begitu panjang dan mungkin sudah merasa sakit. Saya membayangkan kalau saya tinggal di situ gitu ya. Ya, saya orang desa, kemudian saya juga mungkin beda kondisi ekonominya, atau mungkin juga ada yang tinggi kondisi ekonominya gitu ya. Tetapi kok rasanya gimana ya gitu. Nah, ini mungkin yang kelihatannya mungkin satu adalah komunikasi. Ya. Barangkali sudah tidak lagi maka komunikasi ini terjalin hanya berdua antara Pemrakarsa dengan masyarakat. Harus ada mediator di situ. Tidak bisa lagi. Karena ini sudah, karena kalau sudah begini saya mendengar tadi pokoknya saya menolak pokoknya. Nah ditanya bagaimana kulitnya pokoknya. Sudah susah. Ini sama dengan ibu tuh senangnya asin apa manis? Manis. Loh kenapa kok senang manis? Tidak bisa. Senang warna biru apa warna kuning? Ya warna kuning. Kenapa? Ya tidak bisa pokoknya. Kan itu. Nah kenapa sampai pokoknya tadi mesti ada sesuatu? Kan itu. Nah apalagi ya ini di sini. Nah kelihatannya kan ini perlu diubah. Gitu ya. Jadi kalau sekiranya ini Bapak melaksanakan pada saat sekarang, retensinya sangat tinggi. Oh kalau tadi sebetulnya saya melihat teman-teman dari keluarga masyarakat ini sudah memberikan peluang ya, dari aspek legalitas itu disampaikan. Terima kasih banyak Bapak diberikan masukan ini luar biasa ya, dari aspek legalitas tadi. Banyak hal yang mungkin nantinya berisiko di depannya kalau itu dilanjutkan gitu. Nah, tetapi ada satu hal, ada poin tadi yang kelihatannya ada peluang di situ. Bahwa ini bukan apartemen mestinya, kan gitu ya. Kalau mall tadi boleh lah, gitu ya. Tapi harus dikomunikasikan, tanda petik. Saya tahu maksud komunikasi kaji mendalam. Kita sepakat bersama apa yang yang gitu kan Pak ya? Jadi ini Pak, kelihatannya memang ada hal yang. Nah, bagaimana dengan dokumen ini? Karena jadi pertemuan ini sebetulnya adalah dalam rangka. Pak, kelihatannya Bapak yang di belakang itu tidak lihat saya. Boleh saya berdiri mohon izin Pak? Di depan sini loh Bu Lili. Depan sini. Jangan di situ. Enggak, soalnya
Bu Etna ya sebagai, karena kalau Bu Etna dan kawan-kawan ini semua itu adalah teman kami. Pak, saya sampai lupa Pak Firman teman kami. Itu di sini teman kami semua. Ya. Saya bilang gini bahwa saya benar dari ITS gitu ya, bahwa kita bawa nama besar ITS ya, jangan sampai ITS itu dipermainkan. Artinya dijadikan bumper. Ya. Ini kami tidak mau gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak tidak salah sangka, kebetulan Pak Firman ada duduk di situ. Beliau duduk di situ hanya sekedar sebagai ahli fisika tadi yang diminta kehadirannya untuk menyampaikan sesuatu. Jadi tidak ada titipan-titipan khusus ya, saya yakin itu. Ya boleh sampaikan. Jadi jangan marah Pak Firman. Ya, teman ya. Ya. Maaf, bentar. Saya matikan dulu. Terus ini tadi, ajang hari ini itu sebetulnya adalah untuk menentukan dokumen ini, hasil kajian ini layak apa tidak layak secara lingkungan, kan itu. Akhirnya nanti dari hasil ini memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan, dalam hal ada Ibu Wali Kota, ya Pak ya, Ibu Wali Kota, apakah ini dikeluarkan SK kelayakan lingkungan atau tidak. Nah, ada beberapa cara untuk mengeluarkan kelayakan lingkungan itu kalau memang layak, kan gitu. Tetapi untuk layak tadi kan ini informasi ini harus clear dulu. Tadi Bapak kan meragukan dari aspek legalitas. Artinya dasar hukum yang diatur ya, yang tadi diberikan kemana tadi saya tadi yang ini apakah legal standing? Iya, legal standingnya itu harus clear dulu Pak, karena itu adalah persyaratan administrasi. Mohon itu dicek kembali. Ya, ini pemerintah kan belum diberi kesempatan untuk menjawab. Ya barangkali sudah semuanya udah oke, asumsi sudah oke Pak. Artinya sudah sesuai semua. Berikutnya adalah uji yang lain, kan gitu. Tadi kan uji administrasi, sekarang ada uji konsistensi, ada uji kualitas, ada uji kedalaman, sampai kita bisa merumuskan, oke, kami setuju ini layak, kan gitu. Nah, itu yang mungkin saya ini undangan ini datang ke saya kemarin sore. Tadi pagi saya telepon Bu Anies, jadikah saya diundang? Jadi ini enggak nyampe ke saya kemarin sore, baru saya. Karena saya kemarin siang jam 2 itu ada di luar kampus, jadi tadi pagi saya bawa beratnya gitu ya. Ini ya 5 kg. Nah, tetapi yang saya garis bawah, saya tidak membuka uraian kegiatan. Saya tidak membuka perakiraan dampak dan rona lingkungan. Saya yang buka adalah adalah bagaimana melakukan analisa holistik, kajian holistiknya, evaluasi holistik itu. Ya, satu, dari situ nanti muncul arahan pengelolaan, dari arahan pengelolaan muncul untuk melihat ya apakah ini layak atau tidak layak dari 10 kriteria. Nah, itu yang belum kita dapatkan Pak. Artinya, salah satu contoh, tadi dilihatkan tabel ya, tabel untuk evaluasi holistik. Yang dievaluasi holistik itu adalah dampak penting hipotetis, bukan dampak penting. Itu. Dampak penting hipotetis. Nah, dampak penting hipotetis itu ada di KA. Ada di KA jual yang sebelumnya ini. Nah, dari dampak penting hipotetis dievaluasi secara holistik untuk menentukan satu, itu yang tadi saya kata. Ya. Hubungan keterkaitan, interaksi, dampak penting beserta karakteristiknya. Frekuensi terjadi dampak banjir, frekuensinya kapan? Di mana? Kemudian durasinya berapa lama? Ada enggak sudah? Kan gitu ya. Nanti bapak-bapak ibu tolong dibaca, ada enggak frekuensinya, durasinya, intensitasnya. Jadi kalau misalnya banjir tadi katakanlah intensitasnya, saya nggak tahu intensitas apa, ketinggian kan, kalau lama genangan frekuensi terjadi banjir, kemudian ini ada itu, kemudian itu baru dari banjir. Kemudian habis itu lagi adalah komponen rencana kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak. Yang paling banyak kegiatan apa? Apakah kegiatan tahap konstruksi atau tahap operasi? Kelihatannya kan ini ada nanti kegiatan yang tahap konstruksi, tetapi dampaknya tuh lamanya tuh bisa sampai tahap operasi. Tidak diputus konstruksi selesai, dampaknya selesai. Ya. Ini kemudian yang contohnya tadi ya, Bapak tadi menyampaikan. Jadi kalau ada fondasi dipasang satu, ada berapa tadi? 100.000 lebih kan? Ya. Itu dampaknya tidak pada saat itu saja, masih akan lamanya dampak berlangsung tadi itu berapa lama? Belum itu belum kita dapatkan di sini kan? Atau mungkin saya yang belum baca, nanti boleh ya.
Itu. Kemudian setelah itu area yang perlu diperhatikan, ya. Ini baru holistik ya. Area yang perlu diperhatikan, perhatian khusus seperti mendapat paparan dari beberapa dampak dari daerah yang dihuni oleh masyarakat. Tadi Bapak sampaikan, ada yang jaraknya cuma 10 meter, ya. Nah, berarti area ini dampak apa saja yang masuk di situ? Bagaimana ini? Kemudian area rentan atau rawan bencana juga muncul juga kan, tadi mana area yang rawan bencana? Ini kelihatannya sehingga agak sulit. Nah, dari situ muncullah arahan-arahan pengelolaannya. Nah, kemudian arahan pengelolaan setelah itu baru melihat 10 kriteria kelayakan lingkungan dari kesesuaian tata ruang, kemudian dari macam-macam. Nah, ada satu mungkin tadi yang sudah jelas faktanya, yaitu komitmen Pemrakarsa dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan masih diragukan oleh masyarakat. Kan itu. Nah, di sini berbunyi harus komitmen, kan gitu. Nah, ini yang belum dapat kepercayaan dari masyarakat. Ini yang karena belum dapat, berarti kan belum bisa diputuskan layak. Nah, tetapi bisa jadi ada note Bapak, ada catatan. Jadi kan saya nggak bisa bahwa ini saya menolak pokoknya. Nah, kami kan itu dari perguruan tinggi mesti punya justifikasi. Ini tidak layak kalau satu dari aspek legalitas, peruntukannya adalah nanti misalnya ya, karena sebetulnya ini adalah untuk jasa sehingga apartemen tidak bisa diperkenankan. Jika itu benar Pak. Kemudian yang kedua adalah komitmen Pemrakarsa di dalam melakukan pengelolaan berdasarkan informasi yang ada dan pengalaman saya. Ini kan dua hal tadi. Yang di belakang itu yang tinggal di dalam Puri, dan saya punya teman yang di sana juga sama Pak. Katanya sulit sekali memberikan, kalau lapor kepada pihak pengelola, responnya tidak cepat. Dibandingkan dengan teman saya yang tinggal di tempat lain gitu. Ini saya tidak tahu juga nih, mumpung Bapak ada di sini, jadi mungkin ini juga perlu ya diinikan. Itu. Kenapa? Tidak tahu Pak. Tidak, barangkali karena terlalu sibuknya, ya kan? Sehingga terlalu sibuk sehingga mungkin tidak sempat untuk, atau yang bawah ini tidak melaporkan ke atas, kan bisa jadi. Karena tidak berani. Ini alhamdulillah Pak Tawan sendiri yang datang. Beliau mendengar langsung kan apa yang dikeluhkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat di sana. Itu. Nah, dari situ Pak Novi, kalau menurut saya satu hal yang mungkin ini memang tidak bisa diputuskan langsung bahwa ini layak secara lingkungan. Perlu ditinjau dari aspek tadi ya, legal standing-nya ini perlu sudah clear atau belum. Kemudian yang kedua, ya perlu untuk melihat kalau ternyata legal standing-nya itu mengatakan bahwa di situ tidak bisa apartemen, bagaimanapun kan tidak mungkin Bapak melakukan pembangunan apartemen, kan gitu. Nah, tapi ada satu positif Bapak tadi, mall boleh dengan catatan, kan gitu. Mall boleh. Nah, mungkin langkah-langkah yang harus diambil itu adalah bahwa selesaikan dulu permasalahan internal itu, tapi sambil jalan ini meng-create untuk memperbaiki ini ya, memperbaiki sesuai dengan legal standing-nya tadi. Itu. Jadi kalau misalnya ternyata legal standing-nya sudah apartemen boleh, nah mungkin tidak perlu dengan 3 tower, misalnya itu ya. Cukup ya dilihat lagi dari, belum kita bicara daya dukung daya tampung ya. Karena di 10 kriteria itu yang bawah kan ada daya dukung daya tampung. Itu bisa dihitung juga. Jadi kelihatannya sekarang ya untuk yang apartemen memang agak sistemnya tinggi Pak di Surabaya karena sudah jenuh mereka. Ya teman-teman masyarakat ini sudah mulai jenuh, ini ada pembangunan apartemen terus-menerus, dan gimana sarana prasarana kan belum melihat dari air bersihnya, belum melihat listriknya rebutan nanti, belum melihat sampahnya, memang sudah dikaji semua kan gitu. Nah, monggo Pak, ini tapi waktunya sangat terbatas ya, karena saya tidak tahu ini bolehkah saya meninggalkan tempat. Oke, gitu. Jadi saya rasa apakah ini informasi ini sudah cukup bisa mengambil kesimpulan atau? Ya. Jadi memang secara ini banyak teman-teman yang memang kalau dilihat dari kelengkapan dokumen ini mungkin masih jauh. Masih jauh ya. Karena Bu Etna ini apalagi persoalan ini kayak seksi Bu Etna. Jadi kalau sudah persoalan seksi itu diamati dari semua sesi. Itu ya, dari atas iya, dari bawah iya, dari belakang iya, dari kiri kanan iya. Jadi berarti juga import yang dikeluarkan memang harus banyak juga untuk menyelesaikan ini. Saya kira terima kasih Pak.
Oke, kira-kira nanti teman-teman bisa ya. Matur nuwun Bu Lili. Jadi Bu Lili, kalau saya tegaskan lagi, ini perlu dikaji kembali, kaji ulang, dan juga dari pihak konsul pemrakarsa di Batu Penyusun itu bisa melihat ruang peluang yang mungkin bisa diterima masyarakat, yaitu apartemen, sambil melakukan tindakan korektif atas dampak historis yang ditimbulkan. Ini adalah dalam rangka untuk bisa nanti kalau dampak historis ini bisa dijawab, ini nanti bisa paling tidak akan melangkah ke wujud yang berikutnya, apakah tawaran mengenai pengembangan rencana selain mall ini bisa dimungkinkan. Tapi intinya adalah harus kaji ulang karena ini harus ditinjau secara lebih spesifik karena tadi ada aktivitas vulkano. Tapi masyarakat di sini masih membuka ruang untuk benar-benar konsisten terhadap tata ruang, yaitu penggunaan perdagangan jasa komersial yang paling dekat yaitu mall, dan juga tinjau kembali legal standing karena tadi terima kasih atas masukannya karena potensi-potensi konflik hari ini sudah diinformasikan agar di depannya nanti tidak menimbulkan masalah. Itu masih Bu Lili, saya persilakan Pak Vincent Awe. Setelah itu nanti Bu Triwulan, Prof Triwulan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terlebih awal saya perkenalkan diri. Saya bernama Vincentius, ya, panggilan sehari-hari Awe, dari anggota DPRD Kota Surabaya, Komisi Pembangunan. Baik, terima kasih Pak Novi atas undangan yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir di dalam pertemuan terkait dengan rencana pembangunan Puri Mall yang ada di daerah Gunung Anyar. Dan juga tercatat oleh saya 2 kali himbauan yang diberikan Pak Novi khususnya kepada Dewan agar terus bersikap netral, dan itu tercatat 2 kali. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini tentunya bukan untuk berpihak A atau B, namun secara kedewanan tentu saya juga disumpah jabatan untuk selalu berada di garis terdepan untuk keberpihakan kepada orang yang benar. Itu adalah sumpah jabatan kami. Kedua, juga melakukan fungsi pengawasan terhadap segala aktivitas pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan fungsi kesehariannya. Dan ketiga, tentu juga memediasi, mengadvokasi siapapun warga Kota Surabaya, baik pengembang, baik warga, baik siapapun. Itu adalah bagian dari konstituen kami yang harus kita carikan jalan keluar yang terbaik supaya pembangunan di Kota Surabaya juga bisa berjalan sebagaimana mestinya yang terkait dengan ketentuan peraturan daerah yang ada. Nah, ini beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Dari hasil pembahasan-pembahasan, saya mencoba mengambil ada 2 poin, yang terberat dan yang teringan. Kalau hal-hal yang teringan, tadi dikatakan oleh para tim ahli yang coba mengkaji, baik dari AMDAL-nya, baik dari RKL dan RPL-nya. Saya coba tadi malam, ini pun juga saya baru terima sore hari, kemarin sore. Namun saya sangat menghargai materi ini untuk saya coba pelajari dan pelajari. Ada hal yang saya lihat, mohon maaf, ini masalah redaksional, tapi menurut saya ini sangat mengganggu dan penting sekali. Ketika kalau kajian ini benar, tentu sifatnya adalah sebuah kajian yang baru, bukan sifatnya copy paste. Ya, tapi saya menemukan di bab 2 halaman 29 ada terkesan copy paste dari tim kajian ketika mengkaji mungkin sekolah atau Universitas Dharma Cendika Katolik, sehingga sadar tidak sadar di RKL LPL ini tercantum sebuah objek yang salah menurut saya. Di bab 2 halaman 29 dikatakan di sini adalah apabila terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kegiatan operasional apartemen dan mall Katolik Dharma Cendika. Nah, ini yang saya bingung. Ya, ini yang benar Mall Puri City atau Dharma Cendika Katolik.
Jadi saya merasa ini seperti copy paste juga ini. Ya, jadi ini kajian yang benar seperti apa saya juga nggak tahu. Mungkin ini revisi, tolong diralat karena ini menyangkut objek. Ya, menyangkut objek. Nah, jangan sampai dari sisi kajian hukumnya juga salah objek. Yang seharusnya Mall Puri City, tapi yang dicantumin adalah Mall Katolik Dharma Cendika. Hebat sekali Uskupan Katolik ini sampai punya mall ya. Nah, ini tolong ini hal yang terkecil. Lalu yang terkait dengan tadi dikatakan dampak banjir menyangkut dari SDMP, Sistem Drainase Master Plan. Saya sangat sepakat, tapi tolong dikaji kembali lagi karena itu produk tahun 2000. Saya beberapa kali di media selalu saya menyuarakan itu. SDMP kita ini produk tahun 2000. Sekarang 2016. 16 tahun. Apakah kita masih mengacu ke Sistem Drainase Master Plan produk tahun 2000? Tentu seiring berkembangnya kemajuan kota ini ada banyak titik-titik lokasi yang sudah berubah peruntukan dari sawah, pengairan, kemudian menjadi pembangunan dan sebagainya. Ya, belum lagi ada banyak yang harus kami akui di pemerintahan, termasuk saya, bahwa banyak sistem drainase master plan itu yang kemudian dilakukan secara sporadis, sehingga ibu bisa melihat di lapangan ada yang bottleneck, saluran-saluran dari besar kecil, ya. Belum lagi dari pengembang salurannya kadang-kadang buangan airnya salurannya di pengembang 80 meter, ketika sampai di pemukiman tinggal 20 meter. Luapan air itu kemudian membanjiri kawasan. Nah, kalau dikatakan bahwa dalam 20 cm kemudian selama 2 jam itu air sudah surut, saya jadi bingung ini kajian dari mana. Ya, kajian aja Bu Risma aja masih bingung soal SDMP, kajian-kajian terjadi di Surabaya Barat banjir. Citraland, Dian Istana, Gerapamili yang luar biasa kajian drainasenya saja banjir. Ya, apalagi perkampungan. Nah, ini tolong dikaji lagi. Ya, menurut saya SDMP tahun 2000 ini sudah produk lama yang sudah harus kita kuburkan bersama. Harus ada audit review kembali terkait dengan SDMP yang baru. Dan kemudian yang dikatakan tadi studi mikro tremor ya dari tim teknik geofisika ITS. Saya menghargai ini kajian ilmiah dan ini menurut saya ada benarnya. Ya, namun persoalannya adalah saya melihat warga juga sebenarnya bukan menolak. Warga hanya ada ketraumaan. Kalau bahasa saya adalah dampak psikologis. Ini kan kajian-kajian ada nih, kajian lingkungan ada, kajian sosial budaya ada, kajian psikologis mungkin nggak ada. Ya, ini ilmiah juga. Kenapa? Mereka ini trauma melihat kondisi lumpur lapindo. Itu bukan hanya kajian tim ITS, ITB ada, macam-macam ada di situ. Bahkan luar negeri juga ada di situ. Namun semua pakar didudukkan bersama untuk melihat fenomena lumpur lapindo, nggak ada satupun yang seragam bahasanya, beda-beda semua. Namun itulah yang terjadi, ya. Nah, lalu yang rugi siapa? Ya warga yang kena dampaknya. Nah, lumpur lapindo perusahaannya pilot, hanya bisa membayar sebisa-bisanya perusahaan itu. Sisanya siapa? Pemerintah yang membayar. Nah, uang siapa yang dipakai? Uang rakyat untuk membayar lapindo, untuk membiayai semua